Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ibu Lia Amelia dengan materi sejarah kebudayaan Islam. Kali ini kita akan membahas tentang permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan, 13 tahun sebelum hijrah atau 610 Masehi, berusia 40 tahun ketika sedang bertahanus di Gua Hiro, Jabal Nur yang terletak di sebelah utara kota Makkah, ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pertama kali, yakni Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya ayat Al-Quran pertama tersebut dalam sejarah Islam dinamakan Nuzul Al-Quran. Setelah itu turun wahyu kedua, yaitu Quran Surat Al-Mudassir ayat 1-7, berisi perintah Allah agar Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Mulailah beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi berdasarkan Quran Asy-Syu'ara ayat 214 yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Pada periode awal yang menerima dakwahnya antara lain istrinya Siti Khadijah, lalu sepupunya Ali bin Abi Thalib yang masih anak-anak, hamba sahayanya Zaid bin Harisah, dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Selama 3 tahun Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian turunlah Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan. Berdakwah secara terang-terangan dilakukan pertama kali di Bukit Safa. Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah yang turun secara berangsur-angsur selama 13 tahun di Makkah, 610-622 Masehi. Nabi Muhammad menerima 4.726 ayat yang meliputi 89 surat. Surat-surat yang diturunkan selama Nabi Muhammad di Makkah dinamakan surat Makkiyah. Perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Pertama, mengajarkan ketauhidan. Pada masyarakat Arab jahiliyah terdapat suatu kepercayaan berbagai Tuhan atau politeisme, seperti menyembah berhala, bulan, bintang, jin, ruh, dan arwah nenek moyang. Islam datang dengan membawa ajaran tauhid, penyembahan hanya kepada Allah yang Maha Esa. Nabi Muhammad mendapat tugas mengajak masyarakat Makkah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Tugas Nabi Muhammad selanjutnya mengajak untuk mempercayai adanya hari pembalasan. Mereka perlu menjaga kehidupannya untuk selalu sesuai dengan aturan dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Nabi Muhammad secara bertahap merubah perilaku mereka menjadi makhluk baik dan benar dengan menyontohkannya dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Islam mengajarkan manusia itu sama derajatnya, hanya takwa yang membedakan mereka. Respon masyarakat Makkah terhadap dakwah Nabi. Pada umumnya, orang kafir Quraisy tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Tokoh masyarakat Quraisy yang selalu menghalangi gerakan dakwah Nabi Muhammad adalah Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu Sufyan. Hambatan, gangguan, dan ancaman terus berlangsung dilakukan masyarakat kafir Quraisy terhadap umat Islam, hingga akhirnya umat Islam diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk hijrah ke Habsyi atau Habasyah atau Ethiopia. Faktor yang menyebabkan mereka menolak keras ajaran Muhammad adalah ketakutan kehilangan kekuasaan, hilangnya status sosial, hilangnya perdagangan patung. Tantangan dakwah Nabi. Kaum kafir Quraisy menghambat dan menghalangi dakwah Rasulullah melalui berbagai cara, di antaranya penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah dan pengikutnya, bujukan harta, kedudukan, dan wanita, membujuk Nabi bertukar sesembahan, membujuk dan memprovokasi Abu Thalib, menghasut masyarakat Makkah,
pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib, mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran orang Islam. Kunci keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Makkah. Keberhasilan dakwah Nabi Muhammad tidak lepas dari karakter yang dimilikinya, antara lain sabar, kegigihan dan keuletan, berakidah benar dan kuat, akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran, menjunjung tinggi persamaan derajat sesama manusia. Demikian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.